Di episode sebelumnya, Doyun berusaha melindungi Wansu dari si pembunuh atas suruhan pengacarahan. Pertarungan terus berlanjut hingga si pembunuh terkena tendangan pamungkasnya Doyun, yang mengakibatkan si pembunuh terjatuh ke dalam laut. Doyun bergegas pergi meninggalkan pelabuhan dengan menggunakan kapal pesiar milik keluarga Hwain. Sedangkan Wansu berada di dalam masih tak sadarkan diri akibat dibanting oleh si pembunuh. Kapal pun terus melaju ke arah tengah laut hingga pagi hari. Dirasa situasi sudah aman, ia mematikan mesin kapalnya di tengah laut. Tak lama Wansu terbangun dan menghampiri Doyun yang sedang terluka akibat serangan si pembunuh. Darahnya banyak keluar hingga ia merasakan lemas. Walaupun ia yang terluka, tapi ia malah menanyakan keadaan Wansu apakah dia terluka. Wansu pun menjawab bahwa ia baik-baik saja sambil mengangguk, dan mereka pun saling berpelukan sambil berkata Doyun akan tetap terus melindunginya. Beberapa jam kemudian terlihat mobil Yongguk masuk ke parkiran hotel. Kemudian ia sambil berlari menuju kamar hotel Wansu. Ia terkejut, ruang yang ditempati Wansu kacau berantakan. Rasa panik dan cemas, ia berusaha mencari Wansu ke beberapa tempat. Lalu akhirnya ia menemukan Wansu sedang tertidur pulas di villa keluarga Hwain. Yongguk merasakan keanehan pada Wansu yang tertidur pulas sambil meraih ke arah Yongguk karena baru kali ini ia melihat Wansu seperti ini setelah beberapa tahun terakhir. Saat terbangun, Wansu terkejut menemukan Yongguk yang ada di hadapannya, bukannya Doyun. Kemudian Yongguk berdiri berjalan ke arah jendela, melihat ke arah Doyun dengan pikiran kemana-mana. Scene berganti ke arah villa luar yang terlihat Papak menanyai Doyun dengan nada tinggi sambil menghampirinya. Ia menanyakan apa yang sebenarnya terjadi semalam dan kenapa ia mematikan ponselnya. Doyun menjawab bahwa kemarin ada insiden yang menyerang Oh Wansu. Sedangkan di kamar, Wansu dan Yongguk masih mengobrol. Ia menanyakan apakah semalam kamu tidur dengan Doyun? Pertanyaan Yongguk tidak ia jawab, tetapi ia malah menanyakan insiden yang terjadi semalam. Wansu menanyakan siapa dalang yang memerintahkan untuk membunuhnya. Tiba sesi pemotretan, Wansu dan Yongguk duduk berdampingan sambil berpura-pura tersenyum agar tampak harmonis nanti saat dicetak di media. Karena tujuan pemotretan ini untuk meredam rumor perceraian mereka di publik. Saat sesi pemotretan, Wansu malah melamun membayangkan saat bersama Doyun. Sewaktu ia memasangkan perban ke tubuh Doyun yang terluka. Ia mengingat perkataan Doyun tentang dana taktis yang ia selidiki dan tentang pembunuhannya. Doyun meminta Wansu menanyakan dua hal kepada Yongguk. Dari situ, kita menjadi tahu siapa yang akan lebih terlibat dalam pembunuhan dan dana taktis itu. Setelah beberapa jepretan, foto diambil. Wansu memeriksa fotonya di laptop dan ia berdiri di samping Doyun dan mereka memberikan kode-kode saat bertatapan. Hal itu diperhatikan oleh Yongguk. Setelah pemotretan selesai, Wansu menghampiri Yongguk yang sedang duduk di dalam. Lalu ia langsung menanyakan kepada Yongguk mengenai pertanyaan dua hal. Saat mendengar pertanyaan itu, Yongguk keheranan dan penuh tanda tanya. Karena Yongguk merasa hal itu sangat rahasia. Mengapa orang yang ia kira tidak tahu dan tidak peduli malah menanyakan hal itu? Terlihat Doyun sedang berdiri saat mereka mengobrol. Kemudian setelah semuanya selesai, terlihat ibu mertua tertekan atas berita yang beredar mengenai penipuan produk peremajaan kulit. Ia sebagai korban yang paling banyak dirugikan. Di media, beredar dokter yang biasa merawatnya dengan menjual air garam sebotol 300 juta won. Ia sangat marah dan kesal pada dukun penipu itu. Ternyata penipu itu memang sindikat yang kini telah ditangkap. Di dapur, pelayan pun sedang membicarakan sindikat penipu itu. Namun, kepala pelayan menegur agar tidak bergosip dan kembali bekerja. Di ruang kerja ibu mertua, pengacara Han memaksa agar foto-foto perselingkuhan Doyun dan Wansu segera dicetak di media. Karena ia rasa ini waktu yang tepat untuk menjatuhkan Oh Wansu dari posisi direktur. Setelah mendengar masukan dan hasutan pengacara Han, ibu mertua pun mengiyakan foto-foto perselingkuhan Wansu dan Doyun dicetak ke media. Ia menambahkan buat seheboh mungkin agar publik bisa percaya. Urusan manipulasi pengacarahan memang jagonya. Ia melakukan itu sejak 20 tahun yang lalu. Ia juga menjelaskan bahwa Doyun adalah orang yang mempunyai kepentingan balas dendam terhadap grup Hwain untuk kematian sahabat polisinya. Kemudian ia juga menanyakan tentang kematian pimpinan Kim. Tujuan foto itu dicetak agar Wansu bercerai dengan Yongguk. Bahkan jika tujuan kita ingin lebih lancar, maka kita harus terlebih dahulu membunuh Wansu. Kemudian pengacara Han turun dari arah ruang kerja mertua dan berpapasan dengan Wansu. Tablet yang ia pegang pun ia sembunyikan di balik punggungnya. Ia pura-pura menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kemarin malam pada Wansu. Dan Wansu pun menjawab bahwa ada insiden dan perampokan kemarin malam. Dan ia juga menanyakan keadaan Wansu apakah baik-baik saja. Mungkin ini contoh manusia berkepala dua. Pengacara Han ini bisa berlemah lembut dan perhatian pada korban yang akan diincar untuk dibunuh. Lalu Wansu menanyakan keadaan kakaknya yang sudah 2 hari belum pulang dari kejaksaan. Selang berapa lama, pengacara Han menghukum pengawalnya dengan beberapa tamparan.
sebagai tanda pengawalnya tidak becus dalam bertugas. Pengacara Han pun mengancam jika tugas berikutnya gagal, kali ini ia akan mengirim pengawal wanitanya ke 8 Star Fortune. Si pengawal tampak kaget karena tempat itu seperti neraka baginya. Ia berjanji akan menyelesaikan tugasnya dengan benar kali ini. Di belakang nampak si pengawal wanita sekaligus pembunuh sedang membersihkan luka yang terjadi saat menyerang Wonsu dan Doyun. Scene berganti kepada Yongguk yang begitu tergesa-gesa keluar gedung dan masuk ke dalam mobil tanpa didampingi supir. Ia berkendara menuju rumahnya saat melihat kabar di media mengenai perceraiannya dengan Wonsu. Ia tiba di rumah dan langsung menghampiri ibunya. Ibunya pura-pura terkejut melihat berita perceraian Yongguk dan Wonsu, tapi kecurigaan Yongguk terbukti bahwa ibunya lah yang memuat berita itu ke media. Menurut Yongguk, ibunya salah dalam menilai Wonsu karena selama ini Wonsu adalah wanita yang ia cintai, namun ia sangat kesulitan untuk menunjukkan rasa cintanya kepada Wonsu. Itu dikarenakan ibunya. Rasa trauma yang mendalam melekat pada diri Yongguk karena saat ia kecil ia menyaksikan sendiri kalau ibunya berselingkuh dengan pengacara Han. Walaupun diketahui anaknya, ibunya tidak merasa bersalah ataupun malu pada anaknya. Jadi, kalau kita simpulin di cerita film ini, ada ibu berselingkuh dengan pelayannya, ada suami yang main perempuan dan sering ganti-ganti pasangan. Terus, si istri selingkuh dengan pengawal pribadinya. Mudah-mudahan ini hanya di film aja ya guys, tidak terjadi di kehidupan nyata. Pesan dari gua, jaga baik-baik pasangan kita, karena sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya.